Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa 15 Oktober 2024, kita bersama membuka hari dengan sapaan firman Tuhan. Dan sahabat Petra bersama dengan saya, Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Adapun tema dalam embun pagi hari ini adalah tentang doa. Doa kita tidak sia-sia. Berdasar dari Kitab Wahyu pasal 8 di ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sahabat Petra yang terkasih, mari sebelum kita mendengarkan embun pagi dalam sapaan firman Tuhan, kita teduhkan hati kita dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari baru Kau berikan, pengharapan dalam semangat untuk terus menjalani hari-hari yang Kau beri. Kami percaya penyertaan-Mu senantiasa, dan mengawali hari ini kami berserah. Engkau menolong kami mendengarkan, merasakan, memahami, untuk kemudian belajar, mewujudkan firman-Mu di dalam laku kehidupan. Hanya di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama akan membuka dari Kitab Wahyu pasal 8 di ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian sabda Tuhan melalui Kitab Wahyu ini. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Demikianlah sahabat Petra, firman Tuhan dari Kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5, dan saya akan membacakan kembali di ayat 4 sebagai nats kita. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu
di hadapan Allah. Wahyu 8 ayat 4. Dan tema kita adalah doa kita tidak sia-sia. Sahabat Petra yang terkasih, doa. Apa sih doa itu? Setiap orang, saya yakin, secara pribadi memiliki pemaknaan atau merefleksikan tentang doa di dalam kehidupannya. Maka bisa jadi pemahaman satu dengan yang lain beragam. Nah, saudara-saudara, doa pada umumnya dimengerti sebagai sebuah sarana mengkomunikasikan diri dengan Tuhan sebagai Sang Empunya hidup yang memiliki kehidupan kita dan semesta. Dan memang demikian, doa adalah sebuah cerita cinta kasih yang dilantunkan dalam nyanyian kehidupan umat pada Tuhannya. Dan kemudian umat akan merasakan betapa Tuhan merespon di dalam sepanjang kehidupan yang dijalaninya. Maka doa bukan hanya sekedar keinginan kita untuk didengar lalu dikabulkan, tetapi doa adalah relasi cinta kasih. Cinta kasih untuk mengkomunikasikan hidup secara utuh. Sebagai bentuk persekutuan dengan Tuhan. Untuk berseru, untuk bercerita, dan merasakan, menjalin sesuatu yang kemudian di dalamnya ada permohonan, ada ucap syukur, dan ketaatan manusia bahwa ia sangat tidak bisa hidup hanya bergantung pada dirinya sendiri, tetapi sungguh dia membutuhkan senantiasa rengkuhan cinta kasih Tuhan, dan itu diungkapkan lewat doa. Doa bukan hanya sekedar sesuatu yang jika ingat kita akan ungkapkan, dan jika tidak, ya sudah. Doa adalah kehidupan bagi manusia. Maka itu terus menerus, tak pernah berkesudahan, tak pernah mati, untuk selalu diungkapkan pada Tuhan. Dan dalam berdoa itu membutuhkan keyakinan, kepercayaan, dan kesetiaan. Kita tahu sejatinya Tuhan senantiasa mendengarkan kita dalam permohonan-permohonan kita, dan Dia selalu memberikan anugerah yang terbaik dalam setiap lantunan doa kita. Maka doa adalah sepenuh hidup yang diserahkan kembali pada Dia yang memiliki hidup kita. Nah, saudara, di dalam kitab Wahyu pada pasalnya yang ke-8 di ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5, bagian ini menggambarkan kondisi keadaan surga di ayat 1 ya, tempat Allah bertahta dan mengendalikan alam semesta. Para malaikat berdiri di hadapan Allah di ayat 2, dan seorang malaikat seperti imam pada zaman lampau mempersembahkan dupa yang berbau harum bersama dengan doa-doa semua orang kudus di ayat 3. Nah, saudara, penggambaran bagaimana doa-doa yang dipanjatkan
di bumi sampai kepada Allah di surga, ini sungguh membuka mata sekaligus menguatkan kita. Di ayat 4 yang menjadi nats kita diingatkan, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ya, saudara, penggambaran bagaimana doa-doa yang dipanjatkan di bumi sampai kepada Allah di surga sungguh membuka mata sekaligus menguatkan kita. Ketika kita mengira doa kita mungkin hilang di tengah jalan atau dilupakan, kiranya apa yang kemudian kita rasakan dari firman Tuhan ini terus membangkitkan pengharapan, menghibur dan mendorong kita untuk ada dalam keyakinan, sungguh-sungguh berdoa dan melantunkan doa-doa, karena ternyata doa-doa kita berharga bagi Tuhan Allah. Doa-doa kita tidak pernah sia-sia. Terus jalan hidup dalam komunikasi, menceritakan setiap hal yang kita rasakan, menceritakan setiap hal yang menjadi pergumulan dalam hidup melalui doa. Doa adalah pengharapan dalam kehidupan, dan tidak ada doa yang sia-sia. Ia mendengar melampaui apa yang kita pikirkan, dan Dia tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita. Terus hadirkan dan jalani hidupmu dalam lantunan doa-doamu. Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita akan akhiri Ambon Pagi dalam merasakan firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh doa adalah hidup dan kehidupan kami. Melaluinya kami merasakan sesuatu yang kadang sulit terceritakan. Melalui doa, ketenangan, kelegaan, dan sukacita lahir. Doa memberikan roh kehidupan dan kekuatan. Padamu kami berserah untuk hari-hari yang akan kami lalui. Melalui doa ini, kami berserah padamu Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah Embun Pagi pada hari ini Selasa 15 Oktober 2024. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Esti Widya Stuti, Pendeta Jemaat Gereja Kristen Jawa Pakem, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.